Oke, kita masuk ke materi ini. Jadi dalam suatu apa namanya sistem surveillance kesehatan masyarakat itu ada namanya investigasi atau penyelidikan ya. Penyelidikan ini artinya eh, apa namanya suatu kegiatan ya, suatu kegiatan penyelidikan ya, atau survei ya yang biasanya jangka waktunya tuh pendek gitu ya. Jangka waktunya tuh pendek, tapi dia bisa mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh karena memang dia langsung turun ke lapangan melihat seperti apa dan itu bersumber dari data dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Yang untuk ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Ini merupakan eh, bagian dari kegiatan surveillance kesehatan masyarakat tentunya ya. Kalau untuk menyikapi kalau ada kejadian-kejadian di masyarakat. Oke, nah ini ada beberapa apa namanya di sini saya kaitkan dengan KLB karena memang biasanya investigasi itu tidak luput dari eh, KLB biasanya ya. Investigasi itu tidak luput dari KLB karena kita mau melihat seberapa besar gitu ya, seberapa besar eh, jangkauan KLB-nya itu akan terjadi, kemudian juga kasusnya seberapa banyak dan sebagainya. Di sini konsepnya adalah kita mau melihat dulu tujuannya apa ya, tujuan melakukan KLB-nya apa, kemudian juga eh, beberapa pengertian-pengertian yang harus dipahami di dalam di dalam KLB itu sendiri, kemudian juga studinya ya mau diambil biasanya kalau di penyelidikan KLB ini yang diambil ada studi epidemiologi deskriptif karena yang data yang diambil itu memang kita mau menggambarkan ya seperti yang tadi definisi tadi mau menggambarkan eh, seberapa besar dampak yang diakibatkan dari sebuah KLB gitu ya. Jadi ini deskriptif saja. Kalau mau dilanjut ke analitik nanti itu apa namanya studinya berbeda lagi ya, studinya berbeda lagi. Nah, tentu perlu ada rancangan-rancangan yang lebih khusus kalau misalnya kita mau ke analitik supaya pada datanya memang bisa dianalisis. Kemudian penyakit penyebab KLB-nya ya atau etiologinya itu kita bisa cari dalam penyelidikan ini. Kemudian sumbernya dan cara penularannya, kemudian juga penetapan besar masalah KLB-nya dan penetapan KLB-nya nanti di sini kita akan bahas di dalam konsep penyelidikan KLB ini. Nah, kita coba eh, kupas secara cepat saja pengertiannya seperti apa. Jadi wabah itu ditetapkan oleh menteri, kalau KLB itu ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan ya. Dilaporkan oleh puskesmas dan rumah sakit kepada kepala kesehatan. Kemudian ada juga definisi di sini klaster. Klaster itu yang akan menentukan klasternya itu klaster atau bukan itu epidemiolog. Nah, ini makanya di sini penting sekali nih ada seorang epidemiolog karena cuman dia istilah itu ya, cuman profesional epidemiolog yang bisa menetapkan suatu daerah itu sudah KLW atau belum, kemudian ini ada klaster atau tidak. Nah, kita lihat pengertian wabah, ya pengertian wabah itu adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular dengan jumlah kasus dan atau kematian yang meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas. Ya, biasanya skala luas itu apa namanya? Kalau kita hitung ya mungkin kurang lebih negara gitu ya dalam satu negara. Dan biasanya dapat menimbulkan malapetaka ya. Banyak hal itu ya biasanya mungkin kepanikan dan sebagainya. Kayak awal-awal COVID itu benar-benar kita menimbulkan kepanikan baik dari apa namanya perang hoax dan sebagainya itu ya selalu ada. Itu malapetaka loh sebetulnya. Kemudian wabah ini yang menetapkan adalah Menteri Kesehatan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya. Oke, berikutnya eh, definisi KLB. Nah, KLB atau kejadian luar biasa itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis, eh, biasanya pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah gitu ya. Jadi kalau KLB itu dia sifatnya lokal ya, lokal daerah-daerah tertentu saja. Kalau definisi yang atasnya sih kurang lebih sama dengan yang apa wabah tadi, cuman skalanya itu lebih kecil untuk KLB.
Tapi kalau KLB ini dibiarkan atau tidak dalam penanggulangan yang bagus, maka bisa saja dia akan menjurus pada terjadinya wabah, gitu ya. Seperti waktu awal-awal COVID kita belum siap tuh, ya kita belum siap. Awal-awal kita banyak denial sehingga apa namanya pengendaliannya menjadi tidak optimal karena banyak sekali hoax ya yang tidak setuju dan sebagainya, berpikir konspirasi dan sebagainya. Akhirnya apa namanya jatuhlah ke dalam kondisi wabah gitu ya, karena memang menyebarnya cepat sekali waktu awal-awal kan. Oke. Ada definisi klaster. Jadi klaster itu adalah sejumlah penderita penyakit yang berhubungan satu dengan lain. Ya, seperti di apa namanya di contoh sebelah kiri, eh, biasanya dia dihubungkan dengan keterkaitan dalam rangkaian penularan agen penyakit, atau mungkin karena adanya keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Nah, eh, biasanya ini belum 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 tahu nih populasinya seperti apa, attack rate-nya belum 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 tahu. Pokoknya ketika dilakukan PE gitu ya, dilakukan apa namanya investigasi ke lapangan, itu langsung diketahui klaster-klasternya. Jadi klaster itu artinya artinya misalnya awalnya awalnya di sini ya, awalnya di sini atau mungkin awalnya dari sini, kemudian menular ke sini. Kemudian ternyata setelah investigasi ini itu saling terkait gitu ya. Ini menular dari sini dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya satu klaster karena ada kaitan-kaitannya. Oke. Nah, ada beberapa kriteria KLB ya, yaitu 7 kriteria kerja khusus dan kriteria penyakit tertentu ya. Tentu ini apa namanya dari hasil analisis sebetulnya dari hasil analisis tim TGC biasanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pertama itu dari tidak ada kasus menjadi ada. Itu definisi pertama ya. Kriteria pertama, sorry. Kriteria pertama. Kemudian kriteria yang kedua itu peningkatan kasusnya 3 kali berturut-turut dalam periode waktu tertentu ya. Ini misalnya ini dalam minggu ya. Ini dalam minggu itu meningkat 3 kali ya. Ini yang ini meningkat 1 kali, habis itu meningkat lagi. Kalau dari sini berarti ini meningkat satu, dua, tiga, 3 kali secara berturut-turut ya. Ini yang ini tuh udah 3 kalinya ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada peningkatan 2 kali jumlah kasus secara proporsi ya. Ini dilihat dari dalam waktu tertentu ya. Dalam waktu tertentu ini kalau kalau dilihat ini udah proporsinya udah 2 kalinya yang ini ya. 2 kalinya ini sama yang ini ya. Di proporsinya seperti itu. Nah, kalau ini dengan ini kan hanya sedikit naiknya, tapi begitu ke sini ini udah berapa kali ya? Ini udah berapa kali kita anggaplah 2 kalinya. Yang tadinya 20 ya, 20. Kemudian ini berapa nih? Ini 15 misalnya ini. Ini 20, ini juga 15 misalnya. Nah, dihitung proporsinya berapa persen? Nah, ini udah 2 kalinya. Ya, ini kurang lebih 50 misalnya. 2 kalinya yang ini. 2 kalinya ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ini eh, peningkatan rata-rata 2 kali ya, peningkatan 2 kali dari rata-rata sebelumnya atau hitungannya per bulan. Gitu ya. Biasanya ini kurang lebih ini, misalnya ini diambil rata-rata jumlah kasus per bulan di tahun 2010 misalnya segini misalnya. Nah, ini ternyata di periode apa namanya? Di periode yang di bulan yang sama ya dibandingkan dengan bulan yang lalu itu ternyata ini ada peningkatan 2 kalinya gitu ya. Ada peningkatan 2 kalinya. Oke, berikutnya ada lagi ini terkait dengan angka kematian. Nah, kalau angka kematiannya itu naik 2 kalinya atau naik 50%-nya dari yang sebelumnya, maka ini kita anggap sebagai KLB. Ya, kita tetapkan sebagai KLB. Nah, siapa yang menetapkan dan bagaimana cara menetapkan KLB? Nah, untuk yang diberikan kewenangan untuk menetapkan dan mencabut penetapan KLB itu ini ya tingkatannya. Pertama, kepala puskesmas atau kepala rumah sakit itu melapor ke kepala dinas. Jadi kepala dinas dia bisa menetapkan sebagai KLB. Atau kalau tidak dia tidak apa namanya istilahnya eh, tidak menetapkan, tidak bisa menetapkan dalam kondisi tertentu,
itu yang bisa menetapkan di atasnya Kadinkes provinsi ya, Kepala Dinas Kesehatan provinsi. Atau masih nggak bisa juga, maka Menteri Kesehatan itu bisa menetapkan sebagai KLB ya. Tapi memang kalau misalnya dalam perhitungan epidemiologis sebetulnya sudah memenuhi kriteria KLB tapi tidak ditetapkan ya, eh, apa menurut tim epidemiologi pasti ini udah kebangetan gitu ya. Tapi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya di di wilayah tersebut. Nah, bagaimana menetapkan KLB-nya? Maka Kepala Puskesmas bisa menerbitkan laporan KLB W1 biasanya. Dia akan melaporkan W1 ke ke Dinas Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti eh, apa namanya? Kepala dinas itu akan menerbitkan ini juga biasanya surat ketetapan yang ditandatangani oleh kepala dinas dan dia melampirkan W1-nya tentunya. W1 untuk kabupaten kota dan provinsinya. Nah, kalau menteri itu biasanya sudah menetapkan surat keputusan biasanya ya. Ya, atau keputusan Menteri Kesehatan biasanya seperti itu. Oke, prinsip dalam menetapkan KLB yang pertama kita perlu mengerti peningkatannya bermakna. Bermakna itu dipandang dari segi ilmu epidemiologi ya. Bermakna. Jadi ada hitungannya dari ada hasil hasil analisisnya. Makanya ini penting sekali kita menguasai analisis epidemiologi ya. Kemudian berlaku untuk semua jenis penyakit menular dan keracunan. Kemudian bisa jadi jenis penyakit tertentu mempunyai kriteria yang spesifik. Jadi belum tentu akan sama ya. Misalnya DBD itu dianggap sebagai KLB ketika dia ada peningkatan dibandingkan periode yang periode yang sama di bulan atau tahun sebelumnya. Kan kalau DBD kan biasanya terkait dengan musim ya, musim musim penghujan itu akan biasanya akan naik. Nah, ini dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, ya musim yang berbeda ya. Kemudian bisa jadi kalau kayak COVID kemarin itu per hari ya, kita kita lihat harian atau mingguan kita bisa lihat dan seterusnya macam-macam penyakit akan mempunyai kriteria yang spesifik. Oke, dan tentu ini perlu ada konsistensi data dan informasi dari medis, kemudian dari registernya juga. Jadi harus harus tetap mempertimbangkan data-data tersebut konsisten atau tidak. Tujuan untuk penyelidikan epidemiologi adalah memberikan gambar epidemiologi KLB, kemudian juga melihat seberapa besar proporsi kelompok masyarakat yang terancam, ya. Kemudian juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, cara dan menetapkan cara penanggulangan KLB-nya. Kemudian bisa ditambahkan lain-lain ya tujuan penyidikan KLB-nya, tapi yang intinya atau yang utamanya adalah yang ini ya, yang gambaran epidemiologi, kemudian melihat seberapa besar komponen kelompok masyarakat yang terancam dan biasanya akan diikuti dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi KLB, kemudian juga dan cara penanggulangannya. Nanti bisa ditambahkan tujuan yang lain-lainnya tergantung kebutuhan. Nah, untuk epidemiologi deskriptif yang biasa diikuti setelah melakukan melakukan penyelidikan epidemiologi biasanya kita akan tetapkan definisi operasional kasusnya seperti apa ya. Seperti yang tadi tuh yang apa namanya di pelaksanaan surveillance tadi kan kita tetapkan dulu definisi operasional kasusnya apa. Bisa jadi nih ya, teman-teman eh, dapat definisi operasional kasus yang ditetapkan di surveillance yang berjalan secara rutin itu akan berbeda dengan yang kita lakukan investigasi karena kita mau melihat seberapa besar sih dampaknya gitu, makanya makanya biasanya akan lebih dibuat lebih apa ya namanya lebih sensitif gitu, biasanya lebih sensitif atau sorry bukan lebih sensitif, lebih spesifik ya, eh, lebih spesifik karena memang mau mencari kasus itu saja. Tuh, misalnya ya kasus itu saja dan menyerang ke mana saja gitu istilahnya. Kemudian deskripsi gejalanya itu ditetapkan juga di situ, ya biasanya lebih detail gitu ya dicari. Kemudian juga nanti akan ada langkah-langkah pengujian diagnosis sudah cocok atau belum jika diterapkan di lapangan. Kemudian biasanya dibuat kurva epidemiologi. Ya, kurva epideminya itu dibuat dengan menggunakan histogram dan grafik garis biasanya ya, kurva. Kemudian dideskripsikan ya dari apa namanya
orang, tempat, waktu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, dideskripsikan. Bagaimana gambaran frekuensi berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tempat, berdasarkan waktunya dan sebagainya. Nanti akan ketahuan. Kalau yang berdasarkan waktu itu biasanya itu yang menjadi dasar pembuatan kurva epidemi. Ya, itu merupakan deskripsi sebetulnya deskripsi dari eh, definisi waktu. Oke. Nah, di gambaran epidemiologi ini nanti kita akan tergambar nih. Ya, setelah membuat deskriptif tadi, akan tergambar kira-kira sebabnya apa. Nah, kalau keracunan ini kelihatan banget kalau misalnya menggunakan gambaran yang tadi, kurva tadi. Ya, Eh, sebabnya kira-kira apa? Apakah bakteri, apakah virus, atau kan mungkin zat kimia. Kapan, di mana, dan sudah berapa lama? Ya, itu bisa digambarkan dalam histogram tadi. Kemudian berapa jumlah dan risiko kasus kematiannya. Nah, ya berdasarkan eh, apa namanya orang tempat ya, orang tempat dan waktu ya. Dan jangkauannya akan kelihatan tuh ya tempat. Kemudian siapa saja yang punya risiko lebih besar. Ya, ini kita akan mendeteksi populasi-populasi berisiko ya. Kemudian ini ambil contoh nih misalnya definisi kasusnya itu untuk hipotesis campak atau DBD misalnya gitu ya. Nah, biasanya kita akan mengambil contoh ya. Ini detail kan? Ada menunjukkan gejalanya, kemudian ada tempatnya, dan ada periodenya. Ya, ada periodenya, ada periode waktunya. Contohnya seseorang menderita sakit dengan gejala demam dan bercak kemerahan di Kelurahan Pendokopi pada 1 Juli sampai 24 September 2020 misalnya itu seperti itu. Ini jelaskan definisinya detail gitu ya. Tempatnya ada, waktunya ada, kemudian apa namanya kasusnya yang mau kita ambil itu seperti apa. Ini hipotesis campak dan DBD. Ya, campak dan DBD. Ini orang ini apa daerah tersebut kena campak atau kena DBD sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini bisa kita investigasi gitu ya. Nah, kemudian dapatlah gejala contoh-contoh datanya seperti ini. Gejalanya itu ternyata ada demam, batuk, sesak nafas, sakit ulu hati, bercak, perdarahan, trombositopeni, hematokrit, dan juga ada yang meninggal gitu ya. Nah, termasuk juga ada persentasenya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian apa namanya dari sekian orang ini berarti kan ada 12 kan ya, 12 ya kan dari 12 orang yang didapatkan itu adalah demam gitu ya. Kemudian 12 lagi itu bercak gitu ya. Ini udah memenuhi definisi operasional nih yang ini nih. Ternyata ada tambahan-tambahannya, ada yang batuk, terus separohnya ada yang sakit ulu hati, separohnya lagi ada yang trombositopeni, separohnya lagi ada hematokrit. Nah, begitu diuji ya, diuji diagnosis ya, diambil spesimennya segala macam, ternyata eh, apa namanya? Ternyata yang campak itu ada 6 ya, yang DBD juga 6. Wah, ini kalau udah kayak begini, bagusnya kita bisa tetapkan KLB ini lebih tepat karena campak atau DBD nih gitu ya. Karena hasilnya ternyata 50-50 gitu. Nah, ini juga kan harus kita apa namanya? Kaji lagi lebih lebih dalam. Bagusnya ini masuknya kemana nih lebih tepat gitu ya. Dibandingkan juga dengan ini. Ternyata setelah diperiksa kok 50-50 ya. Ya ada yang campak positif, ada yang DBD positif gitu. Oh, sorry, sorry, sorry. Maksud saya ini yang diperiksanya ternyata enam ya. Apa namanya? 6 orang diperiksa campak, 6 orang diperiksa DBD gitu maksudnya. Ternyata yang positif campak itu satu ya. Kemudian yang apa namanya? Yang DBD itu 4. Nah, kalau dilihat dari sini, kira-kira KLB-nya ini lebih tepat karena campak atau DBD ya. Nah, ini jelas kalau misalnya dilihat dari hasil hasil pemeriksaannya ternyata lebih lebih condong kepada DBD. Benar ya? Karena lebih seperti itu ya. Nah, lebih condong kepada DBD dari kalau dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, nah, kalau dilihat dari kurva epideminya ya, nah, dilihat dari kurva epideminya ternyata didapatkan bahwa suspek DBD itu eh, apa namanya sudah muncul kasusnya sejak minggu ketiga-tiga
kemudian 35, ada lagi 32 dan 340. Kemudian di minggu 36 itu ternyata kasusnya banyak, ada 6. Kemudian di minggu 37 mulai ada muncul kasus kematian, ya. Dari 4 kasus ini ada yang apa namanya meninggal, suspek ya, dari suspek nih gitu ya. Ternyata ada yang meninggal. Nah, ini dari sini kita kita tentukan kira-kira kapan ke periode KLB-nya, ya. Kapan KLB-nya, ya. Kapan KLB yang ditetapkan, kemudian kapan periode KLB-nya, ya, jumlah kasusnya ada berapa, jumlah meninggalnya ada berapa, kemudian attack rate-nya, ya, terus CFR-nya gimana ya, case fatality rate-nya, dan situasi saat penyelidikannya seperti apa, dan kemungkinan perkembangan KLB. Nah, kalau dilihat dari sini kira-kira teman-teman apa namanya bisa menetapkan periode apa kapan KLB-nya bisa ditetapkan tuh kapan? Kira-kira boleh ditulis di chat. Di minggu keberapa? Kapan KLB apa KLB-nya bisa ditetapkan? Kira-kira ada yang tahu? Boleh ditulis di chat. Kalau lihat dari definisi yang tadi sudah dijelaskan, ya, ada peningkatan berapa kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, kalau ini udah lebih dari eh, apa namanya, 2 kali lipat ya, 6. Nah, bisa kita tetapkan, ya. Oke, teman-teman sudah benar menjawab ya. Jadi kita bisa tetapkan bahwa periode KLB-nya itu bisa ditetapkan mulai minggu ke 36. Periode kapan? Periode KLB-nya kalau dilihat dari grafik di sini. Nah, periode itu berarti kan menunjukkan dari minggu ke berapa sampai minggu ke berapa. Kira-kira periode KLB-nya mulai kapan? Mulai kapan sampai kapan? Kalau dilihat dari grafik ini. Oke. Periodenya yaitu mulai minggu 36, 37. Ya, benar ya. Oke. Nah, jumlah kasus yang meninggal udah jelas di sini ya, yaitu 1 ya. Kalau case fatality rate ya tentu tinggal dihitung eh, apa namanya kira-kira case fatality rate-nya berapa sih? CFR-nya, angka kematiannya kira-kira ada yang tahu nggak case fatality rate-nya? Gimana cara ngitungnya case fatality rate? Angka kematian. Ya, ini kan jumlah kasusnya ada berapa nih jumlah kasusnya? Jumlah kasusnya dihitung dari sini dong. Nah, ya jumlah kasusnya ada 12. Oke, berarti eh, apa case fatality rate-nya kira-kira berapa? Benar ya, 12 ya. Case fatality rate-nya kira-kira berapa jadi? Case fatality rate berarti hitungannya ini kasus meninggalnya kan 1. Kasus meninggalnya 1. Berarti 1 dibagi 12. Oke. Iya. Ya, teman-teman udah paham ya? Ya, oke, kita lanjut. Oke. Nah, oke, terima kasih ya teman-teman apa namanya? Paham ya bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian kita menetapkan jumlah kasus dan meninggal pada KLB. Tadi teman-teman sudah menetapkan kapan terjadinya KLB dan periodenya. Bahkan apa namanya bisa bisa ketahuan ya berapa jumlah kasus yang meninggalnya,
ya, dan jumlah kasusnya dan jumlah yang meninggalnya pada saat KLB. Nah, kalau misalnya apa namanya, ya, jumlah kasus meninggalnya itu kalau kalau CFR itu memang dibagi dibagi dengan jumlah kasus yang ada gitu ya. Oke, Oke, berikutnya, nah ini ya, oke. Nah, jadi di sini di sini dijelaskan juga, jadi jumlah kasus KLB adalah kasus yang berada pada minggu 3637 yang tadi teman-teman sudah menetapkan juga. 3637 adalah periode KLB ya, periode KLB. Maksimumnya adalah 11 kasus ya, 11 kasus. Oke, kemudian juga dihitung adalah jumlah meninggalnya adalah maksimum satu ya, maksimum satu. Oke. Nah, sebenarnya kalau dihitung jumlah kasus KLB-nya itu kita menghitung dari sejak antara ini dengan ini gitu ya. Kalau ini kan ada jeda nol ya, ada jeda nol. Tapi untuk jumlah CFR itu akan menghitung dari semua kasus yang terdeteksi pada periode tertentu ya, pada periode yang kita tetapkan. Oke. Nah, sekarang kita tentukan batas wilayahnya. Nah, batas wilayahnya itu terkait dengan RT misalnya gitu ya. Nah, kira-kira di sini yang KLB itu hanya terjadi pada minggu ke-3537 di RT 3 ya, di RT 3 nih KLB-nya itu cuma ada di RT ini ya, di RT 3 nih ceritanya, ya kan? Nah, sementara di RT yang lain tidak ada KLB ya. Kasusnya kan ada ternyata di sini ada 8, sementara yang lain ada yang cuma 3, yang lainnya di RT yang lainnya nol. Jadi jelas di sini yang yang paling banyak kasusnya, ya paling banyak kasusnya, walaupun di sini populasinya cuma 50, maka disinilah yang ditetapkan sebagai KLB. Ya, oke. Oke, berikutnya eh, mau lihat jumlah kasusnya itu ada 8. Jumlah kasus 8 di sini meninggal. Nah, penduduk yang berisikonya itu ada 50 gitu ya. Jadi 50 ini merupakan populasi berisiko atau penduduk yang berisiko untuk terkena DPD gitu ya. Nah, ini udah kita kita lihat analisis risikonya seperti demikian, dan ternyata menurut perhitungan attack rate-nya per 100 penduduk itu bisa didapatkan bahwa paling banyak itu terkena kasus itu di perempuan. Ya, di sini dilihat seperti ini ya, attack rate-nya. Tapi untuk angka CFR-nya paling tinggi pada laki-laki ya, karena di sini yang meninggal adalah yang laki-laki. Ya, walaupun jumlah kasusnya sama ya, laki-laki sama perempuan. Oke, berikutnya. Nah, ini bisa bisa dilihat sesuai dengan umur ya, paling banyak di golongan umur mana nih? Ya, bisa dilihat di golongan umur mana yang paling banyak kasusnya, kemudian juga di golongan umur yang mana yang paling banyak risikonya. Ya, di sini bisa kelihatan ternyata di sini yang kasusnya itu paling banyak di golongan usia 25 sampai 44 ya, golongan usia produktif. Dan di sini populasinya itu juga memang banyak ya di usia produktif ini. Ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk menetapkan attack rate dan CFR, ya, ini kasus sesuai periode KLB, batas wilayah dan kelompok batas tertentu nanti dihitung attack rate dan case fatality rate-nya, baik umum ataupun spesifik pada karakteristik waktu, tempat, dan orang. Ya. Jadi kayak tadi attack rate itu dihitung dari apa namanya, dari kasus ya, kasus dibagi dengan 100 penduduk ya, per 100 penduduk gitu.
Oke, berikutnya. Nah, nah ini kalau menurut jenis kelamin ini sama ya. Eh, Jumlah kasusnya menurut jenis kelamin itu sama. Tapi menurut attack rate ya, menurut attack rate-nya itu ternyata lebih banyak di perempuan. Ya, lebih banyak di perempuan karena ini dibagi dengan 100 penduduk ya. Jadi proporsi lah itu istilahnya. Bagi proporsinya. Ya, oke, dibagi proporsinya. Tadi kan dibandingkan dulu dengan jumlah laki-laki ada berapa sih, kemudian perempuan ada berapa gitu ya. Nah, seperti itu dibandingkan. Nah, ternyata paling banyak yang kena eh, adalah yang perempuan. Oke, ya. Dari segi jumlah kasus menurut kelompok umur ya, ya di sini kan paling banyak kelihatan eh, apa namanya di kelompok umur secara jumlah itu di 25 sampai 44 tahun. Tapi menurut attack rate ya, ini paling banyak di umur 15 sampai 24 karena kita hitung proporsinya. Jadi kita memang perlu perlu tahu juga jumlah penduduknya masing-masing, kemudian juga di apa namanya? Dibagi per 100 ya, per 100 penduduk gitu. Proporsi, angka proporsinya. Oke, nah ini terkait wilayahnya. Nah, kalau wilayahnya memang eh, cuman ada di wilayah RT 03 saja. Nah, kemudian kasusnya juga ya kasus kematiannya ya, cuma ada di RT 03 saja. Ya, oke, kalau CFR dibagi 100 juga ya, bagi 100 sama dibagi jumlah kasusnya tadi ya. Oke, nah kita juga bisa membuat peta ya, peta spot di sini. Jadi bisa diketahui di RT 3 ini itu kasusnya itu ada di mana saja gitu ya. Nah, kasusnya itu ternyata ada di rumah-rumah sini 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 gitu ya. Kemudian yang meninggal di sini ya. Ini bisa bisa ditentukan nih rumahnya di mana. Ini paling enak kalau kita menggunakan GPS sebetulnya. Cuman kalau misalnya tidak menggunakan GPS ya tinggal menetapkan denah rumah saja biasanya gitu, bisa seperti demikian. Kalau ini peta area ya, kalau peta area nanti bisa dihitung dengan apa namanya angka attack rate itu bisa dihitung dengan area ya peta area di mana daerah yang paling berisiko gitu ya. Kita bisa dilihat di sini. Oke, nah balik lagi ke tujuan tadi, tujuan kita melakukan penyelidikan epidemiologi itu untuk bisa menentukan kelompok masyarakat terancam. Jadi nanti kita bisa lihat orang atau kelompok orang yang lebih berisiko menderita sakit dalam periode KLB dan pada lokasi terjadinya KLB atau pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam gambar, kita bisa bisa ketahuan nih mana apa namanya kelompok orang yang paling berisiko untuk terjadinya DBD gitu ya. Ya, terjadi DBD. Tadi kalau tidak salah kan kalau teman-teman masih masih ingat itu periode KLB-nya itu udah jelas itu ya di minggu 35 sampai sorry minggu 36 sampai 37 gitu ya. Kemudian juga lokasinya sudah jelas tadi di RT 03 dan kelompok masyarakat tertentu yang lebih berisiko yang mana? Yaitu yang pada umur 15 sampai 24 ya, kemudian pada perempuan gitu ya. Nah, itu berarti lebih berisiko untuk menderita sakit pada saat periode KLB tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan apa namanya mitigasinya apa gitu ya untuk memberikan pencegahan dan penanggulangannya kepada kelompok masyarakat terancam itu bisa dituangkan dalam laporan penyelidikan epidemiologi. Nah, ini contoh rumusannya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya berdasarkan analisa attack rate ya. Jadi kejadian terjadi antara Minggu 35 sampai 38 gitu ya, tahun 2020 pada saat penyelidikan nih. Nah, kemudian wilayahnya paling besar adalah di RT 3 dan RT 4 wilayah RT RW 15 ya. Kemudian perempuan lebih berisiko dibandingkan laki-laki. Dan umur yang paling berisiko adalah umur 15 sampai 24 dan 25 sampai 44 tahun. Nah, ini hasil dari rumusan
dari kita melakukan PE, kemudian kita bisa mendapatkan rumusan ini dari data yang kita dapat. Sederhana sekali kan? Jadi dari deskriptif saja kita bisa mendapatkan informasi yang cukup apa namanya, cukup powerful untuk bisa diberikan rekomendasi. Nah, kemudian kita tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi KLB. Jadi sumber dan cara penularannya itu kita bisa tentukan ya. Eh, itu biasa kita lihat tadi indeks case-nya di mana ya. Tadi kan kita tidak membahas indeks case-nya. Indeks case itu kasus yang pertama tuh di mana gitu ya. Kemudian kondisinya apa? Bisa jadi pada saat diturun ke lapangan kita bisa lihat nih lingkungannya ternyata ketemu ABJ apa ketemu apa ketemu jentik-jentik nyamuk gitu ya, ketemu jentik-jentik nyamuk. Kemudian juga apa waktu itu kenapa paling banyak kasusnya itu di arah timur? Ternyata waktu itu anginnya tuh memang bertiup ke timur ya, eh, bertiupnya masih sering ke arah timur gitu. Itu akan mempengaruhi karena nyamuk itu kan tidak bisa terbang melawan angin. Dia pasti akan mengikuti arah angin. Ya, jadi nanti akan menimbulkan banyak KLB-nya di mana. Ya. Nah, kemudian untuk bisa faktor yang mempengaruhi itu bisa menggunakan desain analisa epidemiologi deskriptif yang menggunakan tabel, grafik, peta gitu ya. Nanti bisa diketahui melalui hipotesa-hipotesa. Kemudian bisa dilakukan juga dengan pelacakan, ya pelacakan terhadap orang, binatang, benda atau lingkungan ya. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal juga, eh, kita bisa menentukan di mana nih bibit penyakitnya, kurang lebih ketemunya di mana gitu ya. Ya, kemudian apa namanya? Apakah ada binatang-binatang tertentu yang mempengaruhi itu misalnya? Kayak apa namanya? Waktu waktu saya pernah turun untuk melakukan penyelidikan epidemiologi rabies gitu ya. Itu banyak kasus yang meninggal, kemudian juga pas saya datang ke daerah itu ternyata ada orang yang digigit gitu ya. Itu langsung kita cari ya, kita cari kira-kira di mana nih binatangnya atau benar nih anjing yang sudah menggigit tadi itu larinya kemana. Itu langsung bisa ketahuan dan ternyata apa namanya? Kita bisa mengikuti jejak si anjing tersebut itu dia apa istilahnya ya? Itu sudah berinteraksi dengan komunitas anjing yang di mana saja itu kita bisa lacak ya tentu dengan kalau anjing kan nggak bisa kita tanya ya tapi kita bisa tanya orang-orang yang ada di sekitar apa dilaluinya jejak-jejak anjing tadi itu bisa ketahuan. Nah, biasanya kan kalau anjing anjing memang positif rabies itu kalau udah menggigit itu biasanya dia akan apa namanya lari dan kemudian tidak lama kemudian dia akan mati gitu ya. Dan itu kita bisa cari jejaknya kira-kira binatang ini sudah kemana saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Oke. Kemudian contoh desain analisa epidemiologi deskriptif yang dari data yang tadi itu bisa diketahui bisa dibuat seperti ini ya, kurang lebih. Nah, misalnya eh, ketemu nih dia dugaan faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan di RT tersebut memerlukan kajian besarnya ABJ selama periode KRB. Jadi ini memang apa namanya hipotesisnya itu perlu perlu lebih detail lagi ya, perlu lebih detail lagi. Kira-kira ketemu jentik-jentiknya itu seberapa besar? Nah, tentu ini perlu ada kajian lagi gitu ya, kajian lagi selama periode KLB itu di rumah mana saja yang banyak ditemukan jentik-jentik nyamuk. Ya, ini bisa bisa dijadikan sebuah analisa epidemiologi deskriptif juga. Nah, untuk yang klaster ya, jadi klaster ini contohnya kasus satu menjadi sumber penularan dari kasus K. Karena K kontak dengan kasus satu dalam masa inkubasi. Nah, kemudian sampai apa namanya? Ini kan awalnya kan ini ya, awalnya ini ya, K-nya itu ya. Kemudian ini berkontak dengan ini, ternyata ini juga ada kontak dengan ini ya, ada kontak dengan satu, dua juga kontak dengan enam, kemudian dua tuh juga sempat berkontak dengan yang tiga, nah, tiga juga kontak dengan empat, tiga kontak dengan lima.
Ya. Ini kalau kalau dilihat dari rantai seperti begini ya ini merupakan sebuah klaster gitu ya. Karena ini sudah ada penularan ini satu, ini dua, ini tiga, ya kan? Kemudian ini empat, kemudian ini juga ke sini lima, ke sini ada. Ini jadi satu klaster karena lebih dari dua penularan. Ya, lebih dari dua penularan dan ada hubungan kontak eratnya gitu ya. Ini namanya klaster. Oke. Eh, kalau apa nih pelacakan kasus menggunakan eh, sistem cluster ini juga sama dia bisa bisa jadi dari lingkungan ya, dari lingkungan atau dari sebuah komunitas ya, sebuah komunitas kayak misalnya keramaian itu bisa menjadi sebuah klaster juga atau bisa ditemukan dalam satu apa namanya vaskes gitu ya. Ini juga bisa masuk sebagai komunitas juga. Nah, kalau misalnya teridentifikasi di situ ada binatang yang berkaitan, itu juga bisa masuk sebagai klaster juga, teman-teman. Kayak misalnya tadi kayak anjing gitu ya. Anjing itu apa namanya, menggigit ke sana, menggigit ke sini dan sebagainya, itu bisa bisa dimasukkan sebagai anggota klaster juga.